Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek Kastun yang berjudul Web Pencarian Jumlah Pengunjung Dinas Arsip Purwokerto Lor. Anggota kelompok kami ada Kezia Intan NR, NIM 30, Renaldi Erlangga, NIM 6, Arifin Ardiansah, NIM 19, saya sendiri Lutfia Dwiningrum, NIM 36, dan Zaki Atalah, NIM 40. Latar belakangnya, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan arsip, jumlah pengunjung yang datang ke dinas ini cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Data jumlah pengunjung menjadi komponen penting yang dapat digunakan sebagai indikator dalam mengevaluasi efektivitas pelayanan, merencanakan kegiatan ke depan, hingga sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya, dengan mengetahui tren kunjungan bulanan, pihak dinas dengan menentukan waktu yang tepat untuk menyelenggarakan program literasi atau menambahkan jam layanan. Oleh karena itu, pencatatan dan pemantauan jumlah pengunjung secara akurat dan cepat sangat diperlukan. Rumusan masalah, bagaimana merancang sistem yang dapat mendeteksi dan menambahkan hasil pencarian jumlah pengunjung dinas arsip Purwokerto Lor dengan efektif, bagaimana cara menyimpan dan mengolah data pengunjung agar mudah dicari dan diakses, dan apa saja fitur yang dibutuhkan untuk mendukung efisiensi data dalam jumlah pengunjung. Tujuannya adalah, pertama itu untuk membangun sistem deteksi pencarian jumlah pengunjung berbasis digital di Desa Purwokerto, memudahkan pengunjung dalam mengakses informasi data pengunjung dari waktu tertentu. Berikut ini adalah dataset yang digunakan untuk 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2015 sampai tahun 2004 dari Purwokerto Umum, yaitu Purwokerto Lor. Berikut ini adalah development atau struktur dari perpustakaannya. Di sini ada Fastcode, Barcode, dan berbagai macam lainnya. Selanjutnya kita akan membuka webnya. Nah, di sini adalah tampilan dashboard dari web prediksi pencarian jumlah pengunjung. Web ini dibatasi dari tahun 2015 sampai tahun 2024. Jadi kalau kita mencari yang lebih dari segitu, data tersebut tidak dimasukkan atau tidak ada. Misalnya kita melakukan pencarian yang sesuai data dari tahun 2015 sampai tahun 2024. 1 tahun kita misal untuk pencarian tahun 2023. Nah, kita masukin untuk 1 tahun untuk tanggal ini. Dan kita masukin untuk lalu kita klik di sini pencarian. Dapat dilihat data pengunjung pada periode 1 Januari 2003 sampai 30 Desember 2003 atau 1 tahun 2003 dapat dilihat untuk total seluruh jumlah pengunjung itu ada 26.300. Nah, total anggotanya ini kan 10.976. Total anggotanya ada 11.586 dan total rombongannya ada 3.738. Di sini dapat dilihat untuk diagram datangnya untuk Januari, Februari, Agustus sampai Desember. Yang paling tertinggi ada di bulan Agustus. Ada 1.238 untuk anggota, dan anggotanya 815, dan untuk rombongannya ada 120. Pengunjung yang paling banyak itu ada di ruang front office-nya. Berdasarkan jenis kelamin untuk 1 tahun 2023, itu paling banyak laki-lakinya itu 1.677, perempuannya 2.601. Dan ini untuk pengunjung ruangan anggota, ada di ruangan pot ada 865,6, terus ada pengunjung di non-anggota ada 11.494. Ini pengunjung di ruang rombongan ada di 3.528.
Selanjutnya misal kita melakukan pencarian lebih dari batas data. Misalnya melakukan pencarian 2010 untuk 1 tahun 2010. Melakukan pencarian. Di sini dapat dilihat bahwa data ini kan terbatas untuk tahun 2015 sampai tahun 2004. Jadi data yang lebih dari itu, maka datanya tidak ada atau kosong. Dapat dilihat ini kosong. Ini datanya kosong untuk semuanya. Karena cuma dibatasi dan datanya di input. Selanjutnya, kita akan melakukan selanjutnya di perkodingan. Di sini dapat dilihat ini adalah struktur dari perpustakaannya. Bermacam-macam. Di sini ada code PHP, dashboard PHP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah struktur dari perpustakaannya. Dapat dilihat di sini. Di sini saya akan menjelaskan salah satu perkodingannya saja, yaitu adalah pengaturan dari tanggalnya. Bisa dilihat, itu pengaturan waktu dan tanggalnya. Nah, kode ini kan untuk mengatur zona waktu dan menyediakan variabel yang berisi informasi tanggal dan waktu yang mendalam, seperti kayak date, devlon, time zone, itu set kayak Asia plus Jakarta. Nih, Asia plus Jakarta tuh kayak menerapkan zona waktu devlon ke Asia atau Jakarta. Nah, ini penting agar musi tanggal itu menggunakan waktu yang diinginkan kayak WEB, waktu Indonesia bagian barat. Terus di sini tuh ada variabel TSKR, itu kayak variabel date, itu kayak menyimpan tanggal sekarang dalam format bulan, hari, tahun. Contohnya tuh kayak 06 strip 20 strip 2023. Nah, ada variabel dari SQKR, itu kayak date Y, min sama D. Itu kayak menyimpan tanggal sekarang dalam format tahun, bulan, hari. Contohnya tuh 2023 strip 06 strip 20. Nah, format ini umum digunakan dalam query SQL. Selanjutnya ada variabel JSKR atau H.IA, itu kayak menyimpan waktu sekarang dalam format jam atau menit. Contohnya kayak 02.30 PM. Terus ada variabel THN atau date sama menyimpan tahun sekarang. Contohnya kayak 2023. Ada variabel bulan yang menyimpan bulan sekarang dalam format begini. Contohnya 06 untuk Juni. Ada variabel SKR. Itu kayak menyimpan tanggal dan waktu lengkap sekarang. Contoh itu kayak 2023 strip 06 strip 20 jam 14 30 menit 45 detik. Terus di sini ada variabel BKMRI
kayak mendapatkan bulan sebelumnya dari tanggal sekarang dalam format 2 digit. Contohnya tuh jika sekarang kan Juni, maka hasilnya adalah 5. Nah, variabel bulan itu kayak mendapatkan bulan dan tahun sebelumnya dalam format singkatan bulan dan tahun. Di sini kan ada koneksi database MySQL. Nah, kode ini untuk membuat koneksi ke database MySQL menggunakan ekstensi MySQL. Nah, di sini ada host, user, password, username itu variabel yang menyimpan informasi koneksi database. Selanjutnya di sini ada fungsi dari Bright. Nah, fungsinya itu melakukan hashing password menggunakan algoritma Bright. Nah, penjelasannya itu kayak misalnya di sini ada namanya. Nah, di sini ada password. Nah, di sini ada password hash, yaitu kayak fungsi bawaannya pemrogramannya untuk membuat hash password. Terus password breaking itu ada konstanta yang menunjukkan algoritma breakingnya. Password breakingnya. Di sini ada cost sama dengan lebih dari 10. Itu kayak maksudnya itu menentukan cost faktor kerja yang mempengaruhi keamanan prosesnya. Semakin tinggi, semakin aman, namun lebih lambat. Selanjutnya di sini ada fungsi dari generate. Itu fungsi untuk mengekskripsi dan mendeskripsi string. Nah, di fungsi ini kan ada variabel action-nya. Nah, variabel action ini untuk menentukan aksi H-nya untuk ekskripsi, dates untuk deskripsi. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi text slot-nya. Ini fungsinya untuk mengubah, namanya juga text, berarti mengubah teks menjadi slot atau ya. Penjelasannya tuh kayak menghapus kata yang tidak diinginkan selain huruf, angka, spasi, dan tanda hubung. Mengubah teks menjadi huruf kecil, mengganti spasi di tanda hubung, dan mengganti 2 atau lebih tanda hubung berturut-turut menjadi 1 tanda hubung. Di sini ada fungsi TGL Indo atau fungsi dari tanggal Indo, maksudnya disingkat TGL tuh tanggal Indo. Jadi itu kayak fungsi ini untuk mengubah format tanggal dari YYMMDD itu menjadi format Indo gitu. Jadi bulan tahun. Tanggal, bulan, tahun maksudnya. Penjelasannya tuh kayak array variabel bulan, berisi nama-nama bulan dalam bahasa Indonesia. Ada exploit dari variabel tanggal kayak memecah string, tanggal menjadi array, tahun, bulan, tanggal, kayak menggabungkan bagian-bagian tanggal, bulan terus dikonveksi ke nama bulan dan tahun. Selanjutnya itu di sini ada fungsi bulan. Nah, fungsi bulan ini kayak mengubah angka bulan, misalnya 1 sampai 12 itu menjadi singkatan nama bulan 3 huruf. Penjelasannya itu kayak misalnya di sini ada 1 sama dengan Januari, 2 sama dengan Februari, 3 sama dengan Maret, dan seterusnya. Kesimpulannya dari codingan ini adalah kombinasi dasar yang digunakan dalam satu perpustakaan. Kayak ada pengaturan waktu dan tanggal yang sesuai dari lokasi, koneksi ke database-nya. Ini ada pengaturan tanggal, koneksi, di sini ada
database-nya, terus ada keamanannya, ada fungsi-fungsinya, dan lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan perancangan aplikasi teknik pencarian dapat disimpulkan bahwa sistem yang dikembangkan berhasil memberikan solusi efektif mengolah data kunjungan. Sistem ini menyediakan informasi mengenai total pengunjung, tetapi juga menyediakan analisis visualisasi data, distribusi bulanan, pengguna keuangan, dan demokrasi pengunjung. Temuan utama yang menunjukkan bahwa ProOffice menjadi aktif bersama seperti peningkatan kunjungan pada bulan tertentu, kemudian berkaitan dengan kegiatan perpustakaan, serta ada dominasi perempuan dalam rombongan, mengagregasi kunjungan studi. Perbedaan pada pengguna anggota dan anggota juga tergambar jelas seperti ruangan. Selain ProOffice, sirkulasi menunjukkan potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Secara keseluruhan, sistem ini meningkatkan efisiensi pengolahan data, mempermudah akses informasi, dan memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan berbasis data dinas struktur. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dalam kata dan ucapan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.